secara fisik ini bisa kita pahami. Oke, jadi untuk saat ini apa yang sudah bisa kita pahami? Jadi kita udah bisa menjelaskan bagaimana posisi dari gerak harmonik. Jadi memang tugas kita selalu mendefinisikan semua benda-benda yang bergerak yang ada di alam ini. Supaya apa? Supaya bisa kita kontrol gitu ya. Jadi mobil bergeraknya lurus ya, kita pelajari gimana kalau mobil itu kecepatannya segini, nanti ngeremnya segini, jaraknya berapa gitu ya kemarin ya. Nah, kemudian ada yang gerak melingkar, misalnya baling-baling gitu ya. Baling-baling apa? Baling-baling pesawat misalnya atau yang lain. Kita pelajari tuh gimana posisinya, kecepatannya sehingga kita bisa mengontrol ya. Jadilah pesawat contohnya atau helikopter contoh ya. Nah, sekarang kita coba mengamati benda yang bergerak dan geraknya itu membentuk osilasi harmonik sederhana. Nah, tugas kita mendeskripsikan persamaan geraknya. Bahkan nanti kalau yang fisika ya, saya lihat ada yang prodi fisika di sini. Yang prodi fisika boleh tunjuk tangan. Yang prodi fisika. Oke, ada Randi. Oh, Mbak Tony ini dari Makassar ya? Jauh sekali. Oh, ada beberapa ya. Bahkan kalau kita nanti, ini kan masih mekanika klasik ya. Di tahun 1900-an itu kan mekanika klasik bertransformasi menjadi mekanika kuantum ya, jadi dari klasik menjadi kuantum ya. Kalau ditanya ngapain sih mekanika kuantum, sama aja kita mencoba memprediksi bagaimana pergerakan dari suatu benda. Kalau di klasik bendanya jelas kelihatan, ini bola, ini mobil, ini bumi gitu ya. Kalau di kuantum kita mencoba menjelaskan gerak dari benda yang tidak kelihatan oleh mata kita. Contohnya apa? Bukan berarti hantu ya, nggak kelihatan. Contohnya apa? Partikel, elektron, proton, neutron, ada neutrino, muon, dan seterusnya. Jessica, ada yang mau ditanyakan? Tadi tunjuk tangan. Gimana Jessica? Enggak Pak, ini kayaknya ngebug ini raise hand-nya. Oh, bukan hanya main game lagi yang ngebug ya, raise hand juga. Oke, baik. Nah ini, oke, good. Nah itu ya, jadi mudah sebenarnya, jadi menentukan posisi, kecepatan, dan kecepatan. Oke, kita lanjut. Oh, katanya agak lambat kita ini, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana kecepatan, mulai dari posisi, kemudian kecepatan, kemudian percepatan, itu kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, ya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi nanti soalnya tidak persamaan ya, kadang grafik. Ada grafik gitu, grafik sinusoidal, terus ditanya, coba hitung frekuensinya gitu. Ya kan? Nah coba misalnya kalau yang ini kan fungsi cos ya, A cos omega T. Kemudian P-nya dx per dt min A omega sin omega T. Kemudian yang ini percepatan ya, d kuadrat x per dt kuadrat, itu negatif. Nah perhatikan, kalau kita grafikan, nah ini sebenarnya hanya permainan di sinus dan kosinus saja ya. Kalau dia posisinya di kosinus, ya kan, berarti kita mulai dari cos 0, itu adalah 1 atau A lah, kita anggap nggak harus 1 ya. Ini nilai maksimumnya. A, kemudian dia turun kan. Nah, maka kecepatannya fungsi sinus dari 0 ya. Kemudian percepatannya dia dari bawah negatif. Nah, kemudian nanti dia akan berulang. Nah, kemudian di sini ada tambahan V ya. Nah, V ini maksudnya apa? V ini maksudnya adalah untuk menunjukkan fasenya. Jadi, karena gerak kita itu berulang secara periodik ya. Misalnya dia dari sini, itu kan akan kembali lagi di sini, kembali di sini, kembali di sini dan seterusnya. Kalau ini di sini. Nah, jadi nanti P ini menunjukkan dia di pengulangan yang keberapa. Gitu ya, apakah di pertama, kedua, ketiga. Jadi tergantung pada nilai P-nya. Jadi ini menyatakan fasenya ya. Ini sebenarnya ilustrasi, tapi saya nggak tahu di mana ininya.
videonya, jadi nggak bisa diputar. Intinya sih kalau ada pegas, dan kalau kita cek grafiknya, baik untuk yang posisi, kemudian kecepatan dan percepatan kurang lebih seperti yang ada pada gambar ini ya. Ini posisi, kecepatan, dan juga percepatan. Nah, biasanya jadi nanti ya sebelum ke contoh soal, setelah kita tahu posisi, kecepatan, percepatan, maka biasanya kita mengukur yang namanya apa? Apa yang kita hitung lagi? Kita menghitung energinya kan ya, energinya. Saya rasa polanya selalu seperti itu. Ya, jadi nanti waktu belajar juga bisa menduga-duga lah ini kalau setelah ada. Jadi kadang nanti ada kasus nggak selalu yang ditanyakan posisi gitu, kadang energi. Ya. Nah, energi sama lah. Jadi energi ini berarti yang dimaksud adalah total energi atau kita sebut energi mekanik. Energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Ya kan? Jadi sebanyak-banyaknya energi itu kita kelompokkan menjadi dua ini, kinetik dan potensial. Oke, kinetik dan potensial. Kalau potensial itu berhubungan dengan posisi, kalau kinetik itu berhubungan dengan gerak, ya kan? Benda yang bergerak. Maka yang pertama kita kerjakan dulu untuk energi potensial. Energi potensialnya. Untuk energi potensial berarti kita bisa tuliskan itu sama dengan setengah dikali Kx kuadrat. Ini adalah energi potensial dari pegas. Ya. Kalau kemarin kita punya energi potensial gravitasi, ya, yang besarnya sama dengan massa dikalikan G dikalikan H ya. Nah ini kita punya potensial pegas itu setengah Kx kuadrat. Dimana kalau kita substitusi nilai X-nya, maka kita dapatkan ini menjadi A kuadrat cos kuadrat omega T. Nah jadi ini bedanya hanya ada embel-embel ini aja, ada cosnya ini. Nah ini embel-embelnya ini apa Pak? Ini embel-embel ini muncul karena dia geraknya berulang. Nah, itu ya, embel-embel itu aja, sisanya sama. Kemudian untuk energi kinetik sama juga, cuman bukan kita pakai posisi tapi kecepatan. Nah, kecepatan tadi kan kita udah tahu ya, jadi kita substitusi, berarti ini menjadi omega kuadrat, A kuadrat, sin kuadrat, omega T. Itu tadi ini ya, A yang di sini kita gantikan. Ya, A yang di sini nih, kita kuadratkan. Oke. Maka, nah, atau kalau kita sederhanakan ini menjadi setengah Ka kuadrat sin omega T plus Pi. Coba diperhatikan apa yang berubah. Ada yang kurang ya? Ada yang kurang? Oh, enggak ya? Enggak ada yang kurang. Jadi kalau di sini kan ada M omega kuadrat. Sementara tadi kita tuliskan bahwa omega adalah, atau dari ini ya, yang tadi persamaan sebelumnya itu kan kita tuliskan bahwa ya omega ya, omega sama dengan akar dari K per M kan. Nah jadi kalau kita ganti K berarti ini K sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan M. Nah makanya kita ganti nih K ya, jadi omega kuadrat ini diganti menjadi E. Oke, kelihatannya masih mudah. Ini kinetik, ini potensial. Kalau kita lihat polanya agak mudah ya. Ini sin, ini cos. Maka kalau kita jumlahkan, jadi energi total itu adalah penjumlahan potensial dan kinetik, itu sama dengan setengah K kuadrat cos kuadrat omega pi tambah setengah M omega kuadrat A kuadrat sin, tambah ini ya. Nah, kita kan punya ini ya, punya identitas bahwa sinus kuadrat
theta gitu ya. Nah, kalau di sini dia omega T plus pi ya, tambah kosinus kuadrat theta itu sama dengan 1. Benar nggak? Pernah lihat persamaan ini? Ini persamaan identitas ya. Ya kalau kita orang fisika sih ya coba buktikan gitu ya. Ya sudah substitusi aja. Misalnya tetanya 0 gitu ya. Coba masukkan tetanya 0. Hasilnya 1 atau 0? 1, Pak. 1 ya. Tapi kalau orang matematika pasti marah. Ya nggak bisa gitu dong. Maaf ya yang orang matematika. Ya, tapi ini bisa dibuktikan ya. Jadi persamaan identitas itu biasanya bisa kita turunkan lah ya. Oke, akhirnya sin tambah cos ini 1 sehingga sisa hanya setengah K A kuadrat. Nah, apa yang menarik di sini? Menarik sekali bahwa walaupun posisinya berubah-ubah sebagai fungsi waktu, walaupun kecepatannya berubah-ubah sebagai fungsi waktu, tapi kalau energi itu selalu konstan sebagai fungsi waktu. Lagi-lagi konservasi energi terbukti ya, bahwa energi itu kekal. Jadi nggak yang ada hilang nggak bisa. Walaupun kecepatannya tadi berubah ya. Nah itu, jadi menarik sekali ya. Persamaan gerak kita berarti benar. Jadi walaupun kinetiknya berubah-ubah, potensialnya berubah-ubah, tetapi total energinya selalu konstan. Nah, maka kalau kita grafikan, yang warna biru, warna merah itu adalah energi kinetik karena dia kan fungsi sinus ya. Sinus berarti dari 0 itu yang kinetik. Kemudian untuk yang potensial itu dia fungsi cos. Jadi dari atas. Nah ini kalau kita jumlahkan, nilainya selalu konstan. Nah ini yang kita sebut sebagai konservasi energi. Ya, jadi energi itu selalu lestari atau kekal. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau saya coba menerawang sih dari pandangannya masih bingung sih ya. Oke lah. Tapi intinya itu tadi ya, dari posisi ke kecepatan, kecepatan ke percepatan, kemudian kita cari energinya. Oh iya, Jeremia silakan. Pak, saya ingin bertanya, itu ya. Yang di sebelah kanan itu kan yang ada amplitudo energi itu Pak. Ya. Nah itu cara bacanya gimana ya Pak ya? Oh iya, cara bacanya ya. Oke, grafik ini berarti ya. Oke, saya ulangi ya. Oke, nah jadi pada grafik ini ada tiga kalau kita sebut fungsi bisa ya, 3 fungsi sekaligus. Yang pertama adalah energi sebagai fungsi waktu untuk energi kinetik. Nah ini yang K. Oh kok nggak jalan? Nah, karena kan kalau kita cek persamaan energi kinetik kita kan dia sebagai fungsi waktu ya, berubah sebagai fungsi waktu. Ka kuadrat sin kuadrat omega T. T-nya berubah-ubah ya. Tuh, itu yang pertama. Kalau kita cek grafiknya berarti mengikuti fungsi sinus ya. Sinus. Jadi kalau T-nya 0 berarti otomatis sin kuadrat 0 kan? 0, maka dia 0, awalnya 0. Kemudian ketika nanti T-nya itu tertentu ya, kalau misalnya dia pi per 2 berarti sinus 90, maka itu saya nggak bilang 1 tapi tertentu lah, nilainya pasti tertentu. Dia maksimum ya, maksimum. Kemudian setelah itu dia akan turun lagi. Nah itu yang kinetik. Dengan cara yang sama kita potensial. Nah ini potensial itu dia fungsi cos, maka dia nilainya maksimal. Itu pada saat T-nya 0 dia itu pasti maksimal. Ya, karena kan grafik cos itu maksimalnya ketika cos 0 ya. Nah itu. Jadi biru itu adalah U. Nah, ini E di sini adalah total energi. Total energi yang atau kita sebut energi mekanik yaitu adalah penjumlahan antara kinetik dan potensial.
Nah, jadi ketika kinetiknya sama dengan 0, itu E sama dengan energi potensial, karena kinetiknya kan 0. Jadi makanya sini titiknya di sini. Nah, ketika kinetiknya mulai naik, potensialnya mulai turun. Jadi anggap saja misalnya totalnya itu 5. Ya. Jadi awalnya itu energi mekanik itu berarti potensialnya maksimum berarti 5 tambah 0. Gitu ya. Ketika udah mulai jalan, nanti kan totalnya harus selalu 5 ya. Jadi nanti EM-nya ini mulai yang 5-nya mulai turun misalnya 4,5, tapi yang kinetiknya mulai naik 0,5 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi nanti untuk yang ketiga potensialnya semakin turun itu berarti 4 ya. Maka kinetiknya semakin naik misalnya 1 gitu. Jadi ada kompensasi ya antara kecepatan dan juga potensial ya, potensial. Jadi ada satu sisi potensialnya besar, kinetiknya menjadi kecil. Ketika potensialnya mengecil, kinetiknya membesar gitu. Jadi di tempat tertentu selalu total energinya selalu sama ya. Walaupun kinetik dan potensialnya tidak harus sama gitu ya, tidak harus sama. Nah, itu cara baca grafiknya Jeremy ya. Agak pusing ya Pak ya. Agak pusing ya. Oke, baik. Oke, baik. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat tadi adalah bahwa energi total itu selalu konstan. Jadi dia tidak bergantung pada waktu. Yang bergantung pada waktu itu tadi energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, yang gambar yang gambar bawah ini adalah ketika saya capture ya, saya capture bagian tertentu dari grafik kita ini. Jadi misalnya kita ambil banyak bagian yang ini nih, ini sampai sini dan ini. Jadi sama aja sebenarnya. Kita ambil satu bagian aja. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian nah, ini untuk energi gerak harmonik ya. Kalau tadi kan pegas kita vertikal, tapi tidak menutup kemungkinan pegas kita itu horizontal. Ya, jadi tidak selalu vertikal, bisa juga horizontal. Kalau di horizontal bagaimana? Jadi misalkan kita punya pegas awal ini K dengan konstanta pegas K, kemudian kita hubungkan dengan massa sebesar F ya, sebesar F, massa sebesar M, kemudian kita dorong gitu ya, kemudian nanti kita lepaskan, nah dia akan berayun di sekitar titik kesetimbangannya, yaitu di titik X sama dengan 0 ini. Nah ini juga sama, persamaannya juga sama persis seperti yang persamaan ketika pegasnya vertikal ya. Jadi cara pengerjaannya sama juga. Oke, jadi ini tidak perlu kita bahas. Nah kemarin ini kita bahas satu contoh soal dulu. Contoh soal pertama, silakan dilihat dulu ya, saya bacakan. Sebuah balok bermasa 200 gram terhubung ke sebuah pegas yang memiliki konstanta adalah 5 Newton per meter. Kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, sebenarnya konstanta ini apa Pak? Konstanta ini adalah, ini lebih ke menyatakan kemampuan suatu bahan untuk dia meregang dan meregang dan mengecil, menyempit ya, gitu. Jadi itu menyatakan kemampuan. Jadi karena gini, tadi kan saya bilang bahwa kalau saya berikan gaya sebesar F gitu ya, maka akan mengakibatkan pegas tadi berpindah sejauh X. Nah, jadi sebanding dia. Ternyata ketika saya ambil logamnya itu ternyata besi gitu ya, Fe lah misalnya. Kemudian saya ambil logam yang lain. Logam yang lain itu misalnya Cu atau tembaga. Kemudian saya ambil lagi logam yang lain. Contohnya saya ambil emas ya, Au, gold gitu ya.
ketika saya punya pegas yang terbuat dari 3 bahan ini, ya, ini kemudian saya berikan gaya yang sama, saya dorong gitu ya, saya dorong dengan gaya yang sama persis, itu, ini nanti perpindahan yang terjadi berbeda-beda. Ya. Jadi kalau yang logam besi misalnya dengan gaya 5 Newton bisa terdorong sampai 1 cm. Yang logam Cu itu hanya 8 cm, 0,8 cm. Kalau yang emas karena dia lebih ini ya, lebih bagus malah bisa terdorong 1,2 cm. Jadi itu menyatakan kemampuan suatu bahan ya. Itu bisa dibuat meregang ataupun menyempit tadi. Itu makna dari K di sana ya. Itu kalau secara pengukuran. Jadi kalau di buku textbook itu adalah tertentu, tergantung bahannya apa, terbuat dari apa itunya bahannya itu. Gitu. Itu maksud dari K di sana. Jadi bukan sesuatu yang kita berikan, tapi itu memang intrinsik, melekat pada suatu bahan. Oke, kita lanjut. Kemudian massa pegasnya konstantanya 5 Newton per meter, di mana balok dapat berosilasi secara bebas pada permukaan horizontal. Nah, ini horizontal ya, kalau tadi vertikal. Nah, ini hati-hati nanti ya, tanpa gesekan. Nah, ini tadi energi kita ini kekal dengan catatan tidak ada gaya gesek. Nah, ini yang kita sebut konservatif ya, karena ada yang non konservatif ya. Kalau masih ingat waktu kita belajar energi itu bukan hilang tapi berubah menjadi panas karena bergesekan kan, atau berubah menjadi suara karena misalnya bersentuhan jadi muncul suara. Nah, itu juga melepaskan energi. Nah, ini tanpa gaya gesek. Balok tersebut mengalami perpindahan 5 cm dari posisi kesetimbangan dan dilepaskan dari keadaan diam. Nah, pertanyaannya adalah per periode gerakannya, laju maksimum, percepatan maksimum, sama ungkapan ini maksudnya fungsi ya, fungsi yang tadi. Ungkapan posisi, kecepatan, dan percepatan sebagai fungsi waktu. Oke, sebenarnya waktu kita terbatas tapi nggak apa-apa. Coba di latihan yang TPB 1 nomor A, TPB 2 yang B, TPB 3 yang C, TPB 4 yang D, TPB 5 balik lagi ke A, TPB 65 B. Coba silakan mulai dihitung. Nah, jadi kalau ketemu soal coba divisualisasikan. Ini kan masih tulisan, gambar. Coba digambar. Kan tadi kan ada pegas tuh biar kelihatan mas timbangnya. Nah, coba digambar pegasnya seperti apa. Waktunya 5 menit ya. Nanti perwakilannya aja yang kelas 1A sampai 65.
Oke, waktunya sudah habis. Yuk dari TPB 1A dulu ya. Yang A, berapa periodenya? Silahkan. 2V/5, Pak. 2pi/5 ya. Berarti ini periode T ya. T sama dengan 2pi/5. Satuannya apa? Satuannya apa? Satuannya. Second, Pak. Second ya, karena waktu ya. Oke. Baik, terima kasih. Untuk yang B. Laju maksimum balok. Laju atau kecepatan? Ya, kecepatan juga boleh. Kecepatan maksimum balok berapa? Izin Pak, 0,25 meter per sekon Pak. Oke, P sama dengan 0,25 meter per sekon. meter per sekon. Oke, good. Yang kelas 1C, percepatan. 1,25 meter kuadrat per sekon. Nah, 1,25 meter per sekon kuadrat kali ya. Percepatan kan? Meter per sekon kuadrat. Oke, good. D, oh iya, yang D ini harusnya TPB itu ya, 45 karena ada 3 ya. Oke lah, TPB 1, 2, 3, 4, TPB 4. Posisinya gimana? Posisinya. Yuk. Mana tadi TPB 4? Nggak ada. Wah, gimana ini TPB 4 ini? Nggak ada yang perform. Ya sudah. TPB 5. TPB 5 udah menghitung yang A tadi ya. Jam jawab Pak. Oh ya, silakan. Nah, yang bagian D itu untuk ungkapan dalam posisi waktu, posisi kecepatan dan percepatan sebagai fungsi waktu. Yang XT-nya itu sama dengan A cos dikali omega T dikali delta 0 mungkin. X sama dengan X0 sama dengan cos dikali delta 0 sama dengan A. Jadi delta 0 sama dengan 0. XT-nya itu sama dengan A cos dikali omega dikali T. PT-nya itu sama dengan min omega A dikali sin omega T. Dan percepatan dalam waktunya itu sama dengan min omega kuadrat dikali A cos omega T. Oke, baik. Terima kasih Randi. Bagus. Tapi itu baru persamaannya. Jadi kan kita harus nyari nilai omeganya kan. Omeganya berapa. A-nya berapa gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi betul tadi persamaannya kan memang gitu ya. Persamaan A, P, dan A kan. XPA ini udah benar. Cuman yang diminta nilai A-nya berapa gitu ya. Nilai omeganya berapa. Jadi kita substitusi. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? TPB 65. Harusnya bisa ini. Senior soalnya. Mana ini TPB 65? Ada perwakilan? Wah, udah cabut semua ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba kita lihat solusinya. Apakah ada di sini solusinya? Oke. Yang pertama, untuk periode getarannya, itu berarti kita gunakan persamaan omega ya. Omega sama dengan akar K per M. Maka substitusi nilai K, substitusi nilai M, itu tinggal kita masukkan. Cuman hati-hati di sini gunakan satuan SI ya. Jadi dari gram ganti ke kilogram, ketemunya 5 radian per sekon. Maka T-nya sama dengan 2 pi per omega sama dengan 1,26 detik. Tadi Ega jawabnya 2 pi per 5. Oke, good. Sama ya, 2 pi per 5. Udah benar. Laju maksimum berarti hanya omega dikalikan A. Maka di sini kan disebutkan mengalami perpindahan 5 cm. Berarti itu adalah amplitudonya. Ya. Maka kita masukkan tinggal
Hati-hati itu ganti ke meter ya. Ini satuannya meter. Nah, ini satuannya meter. 0,25 meter per sekon. Oke, bagus. Kemudian percepatan maksimum balok. Nah, ini berarti omega kuadrat dikali A ya. 5 kuadrat dikalikan dengan A-nya sama 1,25. Itu udah benar. Nah, yang D ini ungkapannya ketika T-nya sama dengan 0 ya. T-nya sama dengan 0, maka ini nilainya adalah A cos omega T min omega A sin omega T dan negatif omega kuadrat cos omega T. Oke, udah benar yang tadi ya. Tinggal nanti silahkan kalau misalnya diminta menyatakan dalam apa amplitudenya berapa, omeganya berapa. Oke, bagus. Oke, kelihatannya soalnya mudah ya. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 2. Ini tentang energi ya, tentang energi. Jadi kalau tadi hanya menentukan posisi, kalau ini sekarang diminta menentukan energi totalnya, ya, energi totalnya. Oke, kelihatannya mudah ya, mudah. Jadi nanti silakan dikerjakan sendiri aja, karena waktunya terbatas ya. Nah, di sini udah ada solusinya. Intinya sih energi totalnya itu nanti berarti penjumlahan ya, penjumlahan antara kinetik dan potensial. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut ya, lanjut lagi studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua yaitu gerak dari sistem pendulum sederhana. Kalau di praktikum ada ya pendulum sederhana ya? Di praktikum? Ada, Pak. Ada Pak. Ada ya? Oke, good. Udah praktikum belum? Beberapa Ada Pak. tiap kelompok, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Nah, jadi kalau kita punya pendulum sederhana itu artinya kita punya sebuah bola gitu ya. Kita gantungkan dengan tali sepanjang L. Kemudian kita simpangkan ya. Kita simpangkan dengan sudut theta. Kemudian kita lepaskan. Maka dia nanti akan berayun. Ya, berayun gitu ya. Nah, ayun seperti ayun seperti ini ya. Jadi kemudian balik lagi. Jadi berayun di sekitar titik kesetimbangannya. Maka untuk menyelesaikan persamaan geraknya, ya sama kita analisis dulu. Kira-kira gaya apa yang bekerja. Nah, kalau kita punya sebuah benda di sini, ya, ini benda bermassa M, maka otomatis dia ada gaya gravitasi, ya kan? Ada gaya gravitasi. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya tegangan tali, karena dia digantung dengan tali, pasti dia menjadi tegang. Oke. Nah, ketika kita tarik dengan gaya F, gitu ya, dan ketika kita simpangkan ke sana, kemudian kita berikan gaya sebesar F. Kemudian pas kita lepaskan, dia balik lagi. Artinya apa? Artinya ada gaya yang melawan, yang arahnya itu ke sini. Nah ini gaya apa ini? Nah, ini yang kita sebut sebagai gaya pemulih. Besarnya berapa? Besarnya adalah, ya kita uraikan, kita kan punya W, ya. Jadi sebenarnya yang membuat dia bergerak itu adalah gaya gravitasi sebenarnya. Cuman nggak ke bawah, ke samping, karena ada di tali ini. Maka kita cari komponen dari gaya gravitasi yang arahnya ke sini, ke sini. Nah, caranya gimana ya? Kita uraikan ya. Jadi ini vektor ya. Kita uraikan, kalau ini theta, maka otomatis ini juga theta. Bidang ya. Searah. Oke. Kalau ini theta, berarti kita bisa tuliskan sinus theta berarti ya. Sinus theta sama dengan ini kan. Ini yang mau kita cari tadi ya. Itu kita sebut gaya pemulih tadi, Fp dibagi dengan miringnya. Miringnya adalah W. So, dari situ gaya pemulih adalah W dikalikan dengan sinus theta, atau W-nya kita ganti menjadi M kalikan dengan G, ya, kalikan dengan sinus theta.
Nah, kemudian di sini kita tambahkan tanda negatif. Kenapa? Itu menunjukkan arahnya berlawanan dengan gerak yang kita berikan. Jadi kalau kita tarik tadi ke sini, nah gaya pemulih itu arahnya ke sini nih. Nah, itu maksudnya negatif ini. Oke, kemudian tentu saja benda ini akan bergerak gitu ya. Bergerak, maka kita gunakan hukum Newton. Ya, hukum Newton. Kalau hukum Newton yang kedua berarti ya, dia bergerak. Tetapi di sini kita lihat bahwa dia kan bergeraknya itu membentuk bukan gerak lurus ya, tapi bergerak melingkar. Nah, jadi itu kenapa kita dibekali dulu ya, ada yang gerak lurus, ada gerak melingkar, karena kenyataannya studi kasus yang kita hadapi ternyata bukan hanya gerak lurus nanti, salah satunya ini. Maka yang kita gunakan adalah dinamika gerak melingkar ya, atau dinamika rotasi. Nah, untuk dinamika rotasi, kita kemarin merumuskan bahwa sebuah benda itu bisa bergerak rotasi atau berputar ya, itu karena dipengaruhi oleh gaya. Tapi bukan gaya yang linear atau bukan gaya yang lurus ya, tapi gaya yang berputar. Nah, itu yang kita sebut sebagai torka. Nah, itu sama dengan I dikalikan dengan alfa. Ini sama persis sebenarnya dengan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ini adalah torka, M-nya ini adalah I. I di sini karena kita meninjaunya itu benda tegar ya, jadi dia punya pusat massa atau yang disebut dengan momen inersia. Momen inersia. Oke. Alfa ini kecepatan sudut. Oke, kita uraikan ya. Kita uraikan berarti torka sama dengan I dikalikan alfa ya. Torka itu kan kemarin panjang lengan dikalikan dengan gaya kan ya. Masih ingat kan? Torka sama dengan R cross dengan F. R ini adalah panjang lengannya. Panjang lengan. Dalam kasus ini panjang lengan yang dimaksud apa? Ya ini dari titik pusat sampai ke benda yang kita tinjau. Nah, makanya di sini L. Nah, kalau kita cek, ini kan sebenarnya ditulis sebenarnya ini ya, R besarnya itu kan RF sinus theta kan. Nah, theta itu kan kemarin kita sebut definisinya sudut antara R dan F, ya, lengan dan gaya. Nah, ini lengannya, ini gayanya. Nah, ini kan tegak lurus. Maka tetanya ini 90. Maka ini tinggal R kali F. Nah, itu ini persamaan ini. L dikalikan dengan gaya pemulih. L dikali negatif Mg sin theta kali L. Kemudian untuk I-nya karena ini adalah momen inersia untuk apa ini ya? Jadi I di sini adalah massa sebenarnya ya. Nah, cuman tergantung memang ya, kalau di sini tinjauannya I-nya itu dia lebih fokus ke massa dari si dua benda ya. Bendanya apa? Massa antara tali dan ini nih, bola bermassa ini nih. Ya, jadi kalau biasanya kemarin kan seperti katrol yang kita punya dianggap tidak bermassa gitu ya, waktu di kinematika atau dinamika di awal-awal. Nah, itu nggak realistis. Kita gantungkan, kita putar-putar tali gitu ya, kita ikatkan sebuah benda, kita putar gitu, terus kita bilang, anggap talinya nggak bermassa gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak realistis. Kalau ini ada benda, ada tali. Nah, makanya kita hitung pusat massanya adalah ml kuadrat. Nah, percepatan itu adalah turunan 2 kali ya. Turunan 2 kali dari posisi terhadap waktu. Nah, cuman hati-hati di sini. Biasanya kalau dia linear, posisinya kita tulis X, kalau enggak Y, kalau enggak Z kan. Tapi kalau bergerak melingkar itu kita nyatakan dalam theta. Karena nanti akan kita cek tuh posisinya saat di sini, di sini, di sini, di sini dan sini. Nah, itu kan kita nyatakan posisi di sini, posisi di sini, posisi di sini, di sini. Itu kan sebagai fungsi theta. Ya kan? Bukan lagi sebagai fungsi X.
Oke, ini kita urat otak-atik lah ya, ini matematika biasa. Saya satukan d kuadrat dt kuadrat. Ini saya coret m-nya, saya coret l-nya 1 ya, masih ada l di sini 1 lagi. Kemudian saya kumpulkan g per l, kemudian sinus theta-nya tetap ini sama dengan 0. Kalau kita mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit ya. Harusnya sih untuk TPB 1 sampai 5 dan 65 tidak ya. Karena kan kita di sains. Kalau kita cek persamaan ini adalah persamaan diferensial. Cuman ada cumannya ya. Kalau dia persamaan diferensial yang saya tulis di awal tadi, dx per dt gitu kan ya. Ya kan? Nah, kalau ini kan kuadrat ya. Nah, ini yang kita sebut persamaan diferensial orde 2. D2 ya. Oke. Nah, jadi tugas kita sekarang menyelesaikan persamaan ini. Oke, menyelesaikan persamaan ini. Menyelesaikan itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini. Saya punya di kiri itu d kuadrat theta dt kuadrat. Ini saya pindah ke kanan ya biar jangan bingung. Negatif g per l sinus theta. Ya, sama aja kan? Hanya pindah saya ke kanan aja. Nah, ini perhatikan, ini the power of tanda sama dengan. Kalau dibilang sama dengan, artinya apa? Nah, artinya nilai di kiri harus sama dengan nilai di kanan, gitu kan ya? Itu maksud dari sama dengan. Kalau di sini 4, ya di sini harus 4. Baru saya bilang sama dengan. Permasalahannya sekarang adalah coba cari fungsi. Nah, ini. Theta ini kan fungsi kan? Theta kan itu sebagai fungsi T kan? Karena kan posisinya pasti berubah-ubah tuh sebagai fungsi waktu. Nah, kita disuruh minta mencari, coba cari fungsi sebagai fungsi T, kalau saya turunkan 2 kali, atau kalau kita turunkan 2 kali, itu hasilnya adalah sinus theta, dan ada tambahan konstanta. Ini kan konstanta ini, G ini gravitasi, L itu panjang tali, itu nggak berubah-ubah. Nah itu, jadi maksudnya menyelesaikan persamaan itu adalah mencari fungsi yang memenuhi persamaan ini. Itu maksudnya menyelesaikan. Nah ini menjadi permasalahan matematika, ya bukan tugas kita orang fisika. Enggak juga ya, harus ya. Jadi kalau ditanya, sebenarnya fisika itu setengahnya matematika, iya benar. Ya, hampir setengahnya matematika. Nah, oke, jadi nggak apa-apa ini pengayaan aja, memang harus ngambil 2 kali kelihatannya fisika dasar ini baru agak mudang ya. Kali nggak cukup. Jadi nanti kalaupun pada akhirnya mengulang nggak apa-apa ya, jangan berkecil hati. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tidak malu. Selama ada semangat. Oke, tapi khusus TPB kita lulus saja ya. Nah, bagaimana tadi? Oh iya ini. Nah ini, jadi kita ingin menyelesaikan persamaan ini. Oke, kita ingin menyelesaikan persamaan ini. Menyelesaikan tadi artinya kita ingin mencari nilai dari theta, gitu ya. Kalau kita selesaikan persamaan ini, maka salah satu solusi yang memenuhi adalah ya, salah satu solusi yang memenuhi adalah yaitu theta, ya ini fungsi T ya. Theta fungsi T yang sama dengan theta M dikalikan dengan cos omega T ditambahkan dengan pi, ya sama dengan yang tadi, ya sama dengan yang tadi. Dan omega di sini ya, omega di sini itu omega kuadrat itu adalah sama dengan G per L, sehingga kita bisa tuliskan F-nya dan T-nya. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari persamaan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, untuk periode itu tidak bergantung pada amplitudo atau massa benda. Nah ini menarik. Sebesar apapun massa yang kita gantungkan di tali, kayaknya mungkin di eksperimen udah bisa dibuktikan ya, itu periodenya akan sama. Ya, karena kalau kita cek ini, periode itu hanya bergantung pada panjang tali dan gravitasi. Ya, jadi selama panjang talinya sama,
gravitasinya sama, mau kita buat masanya 10 gram, 20 gram, 30 gram, itu pasti periodenya sama. Periode artinya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran, atau kalau dalam kasus ini berayun dari posisi awal ke sini, terus nanti naik ya, posisi di sini, terus balik lagi. Nah, itu yang kita sebut satu getaran ya, atau satu periode. Jadi dari awal sampai kembali lagi ke awal, itu definisi satu periode ya. Kalau tadi yang pegas, kalau pegas itu ya kita sebut satu periode mulai dari berangkat, naik, turun lagi, berangkat. Nah ini, jadi posisinya sama. Itu. Oke, itu satu periode. Satu puncak, satu lembah kalau di pegas. Kalau di si pendulum yang kita sebut satu periode itu nanti, kalau misalnya saya labeli ini A, ini B, ini C, ya kan? Maka yang dimaksud satu periode A to T itu adalah dari A ke B, ke C, ke B lagi, ke A lagi. Nah, ini satu periode. Jadi nanti hati-hati kalau tiba-tiba soalnya bilang hitunglah periode ketika dari A ke B ke C. Nah, itu setengah itu baru. Ya kan? Kalau hanya A, B, C itu baru setengah. Jadi jangan langsung, oh ini mudah nih soalnya gitu ya. Langsung T sama dengan akar 2pi akar L per G gitu. Di akhir salah. Nah itu. Tadi ya definisinya harus dipahami. Oke. Oke, jadi sama. Jadi kita bisa menentukan theta, kemudian periode, dan juga frekuensi. Nah, kemudian untuk gerak harmonik sebenarnya kalau kita cek itu gerak harmonik itu tidak lain adalah gerak melingkar. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya yang tadi lah ya, yang pegas kita turun naik gitu, ini kan tidak lain adalah sebuah gerak melingkar kan? Jadi, bukan ini mungkin ya, yang ini, ya. Jadi kalau kita cek ini naik gitu ya, terus turun lagi. Sebenarnya ini kan gabungan dari A dan naik dan turun ini tidak lain adalah sebuah lingkaran juga kan, gerak melingkar juga. Jadi, kalau ini kita gabungkan gitu ke sini, nah ini membentuk gerak melingkar juga. Oke, jadi sebenarnya gerak osilator harmonik sederhana ini juga gerak melingkar. Ini kelihatannya kalau ini bisa ini diputar ya, coba setting ya. Oh nggak bisa, oke, nggak bisa. Ini hilang source-nya. Oke, jadi udah dua kasus ya, ada pegas, kemudian ada apa tadi satunya? Ada pegas dan yang barusan Pendulum, Pak. pendulum ya, pendulum sederhana. Oke, ini nggak usah, ini sama dengan yang tadi saya rasa, ini hanya posisi kecepatan dan percepatan. Nah, kalau tadi kita membahas osilasinya itu harmonik, mungkin saya belum nyinggung tadi ya. Osilasi harmonik itu artinya sebagai fungsi waktu dia sama aja amplitudonya, nggak berubah-ubah. Itu yang dimaksud dengan harmonik ya, harmoni ya, dari asal kata harmoni ya. Kalau kebalikannya apa? Disharmoni gitu ya, disharmoni. Jadi kalau kemarin mungkin ada yang suka nonton berita apa namanya, kalau di RCTI itu dulu namanya apa ya, berita terbaru lah intinya ya. Jadi ada keluarga tidak harmoni, nah itu disharmoni kan. Nah itu KDRT ya, KDRT. Nah itu namanya disharmoni ya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang seperti itu. Nah jadi kalau dia harmoni tadi amplitudonya itu nggak berubah-ubah sebagai fungsi waktu, sama aja amplitudo.
Oke, coba saya tanya deh, mungkin ini Irfan. Kebetulan ini muncul di layar saya ini. Irfan, apakah ada di sana? Mic-nya masih tertutup. Saya melihat wajah-wajah pesimis di wajah Irfan ini. Bisa kok Irfan, bisa. Coba buka kamera. Mic-nya dibuka. Mic-nya masih tertutup. Diklik mic-nya. Irfan Alfarisi. Mic-nya nggak terbuka. Coba diklik. Belum ya? Atau di tempat lain terdengar? Tidak ya? Tidak, Pak. Oh, ada Nggak. masalah ya. Klik mic-nya, kelihatan mic-nya ya? Hah? Bagaimana? Oke. Oke, mic-nya bermasalah. Oke lah. Yang lain dulu deh. Dea Mutiarisani. Iya, Pak. Apa itu amplitudo tadi? Amplitudo itu sama dengan massa benda, Pak. Bentar. Coba ulangi. Amplitudo sama dengan? Sudah, jangan ketik di internet. Nggak ada di internet itu. Amplitudo sama dengan massa. Amplitudo tadi apa? Waduh. Oke. Jessica Manalo. 6 ya. Iya, Pak. Apa itu amplitudo? Jarak, Pak. Jarak ya. Jarak tadi. Antar gelombang. Iya, jarak itunya loh. Jarak simpangannya itu, simpangan terjauh itu kita sebut amplitudo kan. Pegas kita itu tadi kan berayun tuh, ketarik, tuh tertekan, tertarik, tertekan. Nah itu amplitudo. Nah kalau dia harmonik, itu amplitudonya sama terus sebagai fungsi waktu. Jadi dia yang nggak ada KDRT lah di sana ya. Jadi cintanya sama terus tuh ya sebagai fungsi waktu. Nah kalau ini teredam. Nah kalau teredam ini berarti amplitudonya berubah sebagai fungsi waktu. Kalau kita gambarkan itu di grafik yang bawah ini. Jadi awalnya dia amplitudenya sebesar ini nih, ya, sebesar ini berkurang dia, berkurang, sampai nanti akhirnya dia 0, berhenti, nggak melakukan osilasi lagi, gitu ya. Nah, jadi hanya sistem ideal yang berosilasi tanpa batas. Ideal tadi ya itu tadi ya, nggak ada gaya gesek lah, gaya redam dan seterusnya. Itu kita sebut ideal. Nah dalam sistem nyata friksi menghambat gerak. Ya, jadi ada gaya-gaya penghambat biasanya. Gesekan udara, gesekan dengan mekanik dan seterusnya. Gesekan yang mengurangi energi total sistem itu kita sebut teredam. Contoh osilasi teredam adalah gerak dalam cairan. Nah misalnya ketika kita kasih massa ini, kemudian kita hubungkan dengan larutan di sini. Nah ini kalau kita ayunkan, mungkin awalnya dia bergerak, pegasnya itu. Tapi lama-lama dia akan berhenti, karena ada tertekan dia, ya, teredam. Nah ini yang dimaksud dengan osilasi teredam. Jadi osilasi yang amplitudenya itu berubah sebagai fungsi waktu. Nah kalau dia teredam, nah ini, kalau dia teredam, maka gayanya pasti berubah. Ya. Kalau tadi dia tanpa gaya gesek atau gaya teredam, kita punya gaya pemulih yang besarnya sebesar ini. Negatif Kx. Ketika ada tambahan gaya teredam ini, maka kita punya suku tambahan di sini. Nah, yang besarnya negatif B kali P. Dalam kasus ini, B ini adalah tergantung pada medium ya, medium kita itu apakah udara atau cairan dan seterusnya. Ya, jadi B ini adalah konstanta baru, konstanta. Jadi kalau kita berbicara dengan larutan nanti itu konstanta kekentalan. Ya, jadi kalau kita masukkan dalam air, dalam minyak dan seterusnya.
Nah, itu pasti beda konstanta. Nah, tapi kalau kita turunkan, jadi sekarang persamaannya menjadi agak lebih sulit ya. Saya tidak mau masuk lebih detail di sini ya. Pokoknya kita sebagai orang fisika percaya aja dulu ya, bahwa kalau saya punya persamaan diferensial orde 2 seperti ini, bedanya dari yang tadi, ini ada tambahan satu suku, itu aja sebenarnya. Ya. Maka solusinya sekarang something mirip cos juga, tapi hati-hati. Di sini ada tambahan eksponensial. Nah, dan eksponensialnya ini negatif. Nah, ini masuk akal. Maksudnya masuk akal gimana, Pak? Kalau saya hanya punya fungsi kosinus, maka yang terjadi adalah dia akan osilasinya harmonik gitu ya. Harmonik sama terus besarnya gitu. Nah, eksponensial negatif, ini kalau kita gambarkan fungsi eksponensial negatif itu sebagai fungsi waktu ya. Kalau kita punya X di sini, ini T. Jadi kalau eksponensial negatif, artinya dia seper eksponensial positif T. Ketika T-nya semakin besar, maka pembaginya akan semakin besar. Maka apa yang terjadi? Nilai dari posisinya akan semakin menurun. Nah, dia akan meluruh. Nah, ini adalah tipikal grafik dari eksponensial negatif. Ya. Kalau grafik eksponen yang positif dia biasanya kan naik gini, set gitu ya. Jadi kalau pertumbuhan penduduk itu kan, jangan penduduk deh. Kalau kita berbicara tentang penyimpanan data, ini sains data ini, itu kan grafik kebutuhan penyimpanan data itu naik secara eksponensial gitu kan kita sebutnya ya. Nah itu artinya grafiknya itu gini, naik dia. Kalau linear gini ya, kalau eksponensial dia agak lebih tajam lagi. Nah, tapi di sini negatif. Jadi saya beri ini aja, fisisnya aja. Kenapa harus ada tambahan eksponensial ini? Ini menunjukkan kalau dia meluruh dari yang awal. Jadi selalu ada faktor pengurang tuh. Faktor pengurang. Jadi awalnya dia segini, menjadi lebih kecil, dan seterusnya. Nah, sama. Jadi nanti kita bisa menghitung nilai dari omeganya atau frekuensinya. Ya, frekuensi osilasinya. Kemudian jadi kalau ini omega ya, maka frekuensi sudut teredamnya kita sebut omega prime ya. Omega prime itu sama dengan ini, di mana frekuensi sudut alaminya ini. Jadi kalau tanpa ada redaman ya ini yang tadi yang kita turunkan. Tapi kalau ada redaman, nah itu berubah, ada tambahan suku yang kedua ini, itu sih intinya. Nah, kalau misalnya ketika misalnya nilai omega dan jadi kan ini ada dua suku ya, ada kompetisi nanti pada akhirnya ya, untuk yang pertama dan yang kedua. Jadi kalau dia lebih besar omega nolnya ya daripada B-nya, nah itu kita sebut dam ini maksudnya teredam ya. Kemudian ini B ini dia saat akan mulai teredam, dan yang C ini adalah overdam. Kalau kita grafikkan kurang lebih seperti ini. Jadi yang B ini yang tipikal yang sering kita kerjakan tadi, yang sinus kosinus, jadi dia masih natural. Kalau yang A ini yang kita sebut underdam, jadi dia semakin lama semakin meluruh ya. Nah kalau ini overdam artinya nilai antara frekuensi kita dan frekuensi redaman itu sebenarnya lebih besar ya, lebih besar. Nah itu kalau dia teredam. Kemudian yang ketiga ini untuk pengayaan, ada juga yang terpaksa. Nah kalau tadi teredam saya cukup tambahkan aja penghalang. Jadi jangan selalu bayangkan, ini harus ke air. Tidak. Bisa, pokoknya sesuatu yang menghambat aja. Bisa udara, bisa air, bisa gas, dan seterusnya. Kalau yang terpaksa, nah ini kelewatan ini memang ya. Ini kelewatan. Jadi terpaksa ini sudah kita kasih redaman tadi gitu ya. Kita beri gaya tambahan. Nah, kalau tadi dengan ada redaman itu muncul nih kondisi yang kedua. Oke. Nah,
Sekarang dia tidak sama dengan 0 lagi, tapi kita beri gaya tambahan. Nah, ini namanya gaya eksternal. Jadi pegas itu sambil kita dorong gitu ya. Jadi nggak natural dia berosilasinya. Nah, itu yang disebut terpaksa. Oke. Nah, itu gambarannya. Nah, maka nanti untuk solusinya kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Oke, ini tidak perlu diperhatikan ya. Kemudian ini juga nggak usah terlalu sulit. Nah, ini ada fenomena ya, mungkin lebih ke fenomena. Jadi menarik nih. Ketika ada bangunan tinggi gitu ya, kemudian ada gempa, terus dia roboh. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Nah, sebenarnya yang terjadi adalah sebenarnya kan dia ditanamkan ya, ditanamkannya maksudnya dikasih ini pasti ya jangkar yang kuat, namanya bangunan tinggi. Ya, ini contoh gempa bumi yang terjadi di Meksiko tahun 1985 ya. Yang menarik adalah ini, yang menarik adalah ya ada beberapa bangunan ya, ada beberapa bangunan di sekitarnya itu masih berdiri dengan bagus ya, ada yang lebih tinggi. Nah, tapi bangunan ini bisa roboh. Ini menarik. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini diduga karena ada resonansi. Ya. Nah, ini ibarat kita jatuh cinta ya, kalau yang udah pernah. Gitu. Jadi beresonansi itu berarti sepakat gitu ya, sepakat. Jadi frekuensinya sama. Jadi yang satu suka makan nasi goreng, yang satu juga suka makan nasi goreng gitu. Nah, itu beresonansi biasanya. Tapi kebayang kan ya, yang satu suka makan bakso gitu, yang satu sukanya makan apa namanya itu yang berlawanan lah itu. Pasti nggak sefrekuensi tuh kan, nggak akan beresonansi gitu. Nah, jadi menarik ini kalau dianalisis kok bisa bangunan ini roboh sendiri gitu. Ini bangunan ini roboh sendiri, yang lainnya kokoh aja nih. Yang ini yang tinggi, yang lebih tinggi ada kokoh, yang lebih rendah juga ada. Dugaannya adalah karena frekuensi dari bangunan itu dan frekuensi dari gempa bumi yang datang itu sama. Maka disebut beresonansi. Karena kan kalau bangunan itu kan sebenarnya goyang-goyang juga dia, ya kan, goyang-goyang. Nah, ini ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini kalau ini mudah-mudahan bisa. Nah, ini. Suaranya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar ya? Kecil. Dengar. I have a spring. I have a spring with a K of about 30, and then I have a 100-gram mass, and I have a second spring attached to a clamp stand that's out of shot. Simple experiment to do. We have the signal generator at the back here, and at the moment I've turned down the amplitude. So I'm going to turn up the amplitude, which is hidden, and we're going to put it on maximum. And hopefully you can clearly see that this pin now is vibrating at a frequency of 2.06 hertz. Now let's see what happens if we dial down the frequency. We're now going at 1 hertz, well, nearly a hertz there, 1 hertz frequency. Put that down, okay. Let's go up a little bit. We'll go slowly. We can clearly see, getting a bit more motion with that mass. And I've done a scale on the back here, and this is in centimetres, so it's every 2 centimetres. I did a bit of a line at the mid-value. Now, it's not perfect because I'm on a bit of an angle, but it's not really designed to do an accurate display. We're just looking for an overall effect. So 2 hertz, pretty much the same thing is happening. So let's go up a little bit more. Okay. 2.5. It seems to have died off now. There's not a lot happening. 2.7 and 8. 3 hertz. Oh, interesting. Wow. 3.2. 3.3. Crikey. The amplitude is massive. Looking at least 14 centimetres.
Well, let's just go up a little bit more. 4. Oh. Oh dear, it's died off. 4.4. 5. 5. Oh, it's gone. That effect is gone. Let's go back. Now, I think it was roughly around the 3 point. Yeah. 3.3. We're roughly looking about that. So we're clearly seeing a resonance effect. So what we're actually talking about is that when the frequency of the periodic force applied, so the force that's applied here to the mass spring system, equals what we call F naught, or the natural frequency, large amplitudes of oscillation occur, providing the damping's line. Now the periodic force needs to be in phase with the velocity, so force and velocity in phase of the oscillating object. This occurs when the displacement, so the displacement here is pi by 2, or 90 degrees out of phase with the periodic force. Now, as the applied frequency becomes increasingly larger than the natural frequency of the mass spring system, you saw clearly, didn't you, that the amplitude of the oscillations decreased more and more. And if you put it right up, we saw that was the case. There was that peak point. So what we're seeing is the idea of forced oscillation and resonance. Oke, baik, menarik sekali ya. Ada yang bisa menjelaskan apa yang menarik? Coba, atau orang. Dia bilang tadi very interesting ya. Yang mana yang menarik? Coba, ada yang bisa menjelaskan sedikit? Ada? Silakan. Nggak ada ya. Oh iya, silakan Natasha. Itu Pak, semakin cepat kecepatannya dia pergerakannya semakin stabil. Ya, oke, hampir ya, hampir. Nah, jadi menarik. Di sini yang kita digambar ini ya, di gambar ini saya minta waktunya 3 menit aja ya. Jadi kita punya sumber frekuensi di sini, kemudian kita punya massa yang dihubungkan dengan pegas. Tadi kita bilang kalau sebuah benda dihubungkan dengan pegas, maka dia akan mempunyai frekuensi tertentu. Itu yang kita sebut frekuensi alami tadi ya, sama dengan akar K per M. Kemudian kita punya sumber sumber getaran di bawah ya, frekuensi generator ya, itu punya frekuensi juga omega tertentu. Nah, menarik adalah ketika frekuensi yang kita berikan sama dengan frekuensi natural atau alami dari si pegas yang terhubungan dengan massa ini, maka dia akan berresonansi. Jadi resonansi adalah perpaduan dari dua frekuensi yang besarnya sama. Akibatnya apa? Mereka saling menjumlahkan. Sehingga makanya tadi kita amati menarik, ketika kita naikkan, ada suatu posisi ini amplitudonya atau frekuensinya itu sangat besar. Ya, tuh, besar. Tapi anehnya, walaupun kita semakin besarkan frekuensinya, ya, dia malah kecil gitu. Jadi nggak yang semakin besar frekuensi. Jadi kalau di bayangan kita kan kalau penggetarnya semakin kuat, harusnya getaran yang dirasakan itu semakin besar. Ternyata enggak. Ada syarat. Nah, itu yang kita sebut resonansi. Nah, ini ada kaitannya dengan bangunan yang roboh ini. Jadi kenapa hanya bangunan ini yang roboh? Ini terjadi karena ketika ada gempa bumi itu kan sebenarnya gelombang ya. Gelombang, aliran gelombang. Namanya gelombang pasti punya frekuensi tertentu. Nah, ketika frekuensi yang gelombang datang dari gempa bumi itu sama dengan frekuensi si bangunan ini, maka dia akan tergoncang sangat kuat. Makanya dia roboh. Bangunan yang lain frekuensinya beda, makanya aman-aman aja. Nah, ini juga fenomena yang mirip waktu gempa di Jogja atau di mana itu,
orang heran gitu ya. Loh, kekuatannya kan 4, berapa skala Richter gitu ya, 4, skala Richter gitu. Tapi kok rumah pada roboh ya. Jadi bukan harus besar sekali, kecuali kalau pusatnya di laut ya. Kalau pusatnya di laut kan beda lagi, tsunami yang datang kan. Tapi kalau pusatnya di darat, itu bukan tergantung besarnya gempanya, tapi itu tadi, kalau bangunan itu frekuensinya sama dengan frekuensi yang datang, maka dia akan beresonansi. Jadi guncangannya semakin besar. Itu yang terjadi tadi. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita punya frekuensi dari suatu benda, kemudian ada frekuensi tambahan. Frekuensi tambahan itu adalah contohnya ya gaya kan. Ya kalau pada bangunan tadi itu gaya dari gempa bumi. Nah, itu. Jadi nanti dampaknya di situ ya, adanya bisa beresonansi atau tidak. Oke, nah itu contoh. Nah, kemudian ini soal latihan, nanti silahkan dibaca sendiri. Ada 3 soal, 4 ya. Kemudian tentang elastisitas, ini kita bahas minggu depan sekilas saja, karena ini sudah masuk topik pengayaan sebenarnya. Ini tentang benda padat. Material itu dibagi ada benda padat, benda cair, benda gas. Nah, ini kita khusus bahas yang padat. Sebenarnya padat itu, kalaupun dia benar-benar padat, sebenarnya nggak yang rigid ya. Kalau kita tarik, kita dorong, ya tetap bentuknya bisa berubah. Nah, tinggal seberapa banyak dia bisa berubah kan gitu. Selama ini kan kita nggak ada memperhitungkan. Ada mobil kita dorong, ya kita nggak bilang, waduh mobilnya berubah nggak, bentuknya nggak ada kan. Padahal idealnya semua benda ya kalau diberi gaya pasti ada responnya, atau bentuknya yang berubah kah, atau menjadi pecah dan seterusnya. Nah, itu minggu depan kita pelajari. Jadi ini udah semakin lengkap ya, semakin lengkap. Kalau di awal-awal kita agak kurang realistis, nah semakin ke sini semakin realistis ya. Jadi kita bahas benar-benar yang bendanya itu memang real, ada ditemukan di sekitar kita. Oke, saya kira itu dulu untuk hari ini. Jadi untuk hari ini yang sudah kita tuntaskan ada 2 ya. Yang pertama tadi kita sudah berhasil menentukan persamaan gerak untuk gerak osilasi atau gerak yang berubah di sekitar titik kesetimbangannya. Tadi ada 2 contoh kasus, yaitu gerak harmonik pada pegas dan gerak harmonik pada gulung sederhana, gitu ya. Nah, kemudian kita berhasil menentukan